Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin mempresentasikan dampak penyalahgunaan AI dalam e-commerce. Perkenalkan, nama saya Rizza Ahmad Nur Muhammad, NIM saya 265, kelas F Teknik Informatika. Pendahuluan, pertumbuhan e-commerce meningkat dengan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh menyebarnya internet secara luas, penggunaan smartphone yang meningkat, dan sebagainya. Artificial Intelligence (AI) telah menjadi salah satu pendorong utama dalam e-commerce. Dengan memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan, platform e-commerce dapat menganalisis jumlah data yang sangat besar untuk menilai konsumen dalam kesukaan dan perilaku konsumen. Hal ini memungkinkan untuk menawarkan pengalaman belanja yang lebih baik, meningkatkan kepuasan konsumen, dan mengoptimalkan berbagai operasi e-commerce. Jadi kegunaan AI dalam e-commerce itu seperti algoritma kayak yang kita biasanya kunjungi. Contohnya mengunjungi toko penjualan tertentu. Nah, AI akan men-save data data kita dan akan dimunculkan terus sesuai dengan apa yang kita sering kunjungi. Namun dengan banyaknya manfaat yang ada di dalam AI, terdapat penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif. Manipulasi harga yang dilakukan oleh AI dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Adapun juga tentang privasi pelanggan dapat digunakan untuk tujuan negatif, karena algoritma AI mengumpulkan dan menganalisis data pribadi pelanggan. Selanjutnya, alur PPT. 1. Pendapat ahli. 2. Latar belakang. 3. Pembahasan. 4. Kesimpulan. 5. Saran. Yang pertama, pendapat ahli. Ahli Chen dan Gupta, 2022. Algoritma AI dapat menganalisis interaksi dan perilaku pengguna untuk mengoptimalkan tata letak situs web, jalur navigasi, dan presentasi konten. Kim dan Park, 2022. Mereka menyelidiki dampak AI pada strategi penetapan harga dinamis dalam e-commerce. Algoritma AI dapat menganalisis data real-time seperti harga kompetitif, fluktuasi permintaan, dan perilaku pelanggan untuk mengoptimalkan keputusan harga secara dinamis. Yang kedua, latar belakang. Pertumbuhan e-commerce seluruh dunia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk perkembangan internet, banyaknya pengguna smartphone, dan kemajuan dalam pembayaran digital. Beberapa aplikasi AI yang umum mencakup rekomendasi produk, layanan pelanggan, chatbot, sistem deteksi penipuan, dan optimalisasi logistik. Namun, meskipun AI mempunyai manfaat yang besar, AI juga mempunyai potensi penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif terhadap konsumen dan industri e-commerce secara keseluruhan. Ada 3 dampak negatif AI dalam e-commerce. Yang pertama adalah manipulasi harga. AI dapat digunakan untuk menetapkan harga yang tidak adil bagi konsumen. Yang kedua, kebocoran privasi. AI yang mengumpulkan dan menganalisis data pribadi konsumen dapat membajak privasi yang digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Yang ketiga, penipuan dan keamanan. Sistem AI juga dapat digunakan untuk melewati mekanisme deteksi penipuan dan memungkinkan transaksi penipuan lolos tanpa terdeteksi. Yang ketiga, pembahasan. Dampak negatif AI. Penyalahgunaan AI dalam e-commerce merupakan masalah serius karena dapat merusak kepercayaan konsumen dan penjualan pasar. Beberapa dampak penyalahgunaan AI dalam e-commerce adalah manipulasi harga, kebocoran privasi, penipuan, dan keamanan. Yang pertama, manipulasi harga. Manipulasi harga AI dapat digunakan untuk menetapkan harga yang tidak adil dengan memantau perilaku belanja konsumen secara real time.
Misalnya, AI dapat menaikkan harga suatu produk jika ditentukan bahwa konsumen benar-benar membutuhkan produk tersebut. Hal ini menyebabkan konsumen membayar harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya, yang sangat merugikan dan menciptakan pasar yang tidak adil. Nah, biasanya kan kalau barang itu sering dibeli dan sangat dibutuhkan, harganya akan lebih murah. Nah, itu bisa disalahgunakan juga, barang yang sangat dibutuhkan itu harganya dinaikkan, bukan dimurahkan. Nah, itulah salah satu contoh manipulasi harga AI. Yang kedua, kebocoran privasi. Kebocoran privasi data pribadi konsumen yang digunakan oleh AI seperti riwayat pencarian, pembelian, dan bahkan interaksi media sosial dapat digunakan untuk membuat profil yang sangat detail tentang individu. Profil ini dapat digunakan untuk menargetkan konsumen dengan iklan yang sangat spesifik, namun juga dieksploitasi untuk tujuan yang lebih jahat seperti pencurian identitas dan penipuan. Nah, kalau kita mendaftar biasanya kita mendaftar di suatu aplikasi e-commerce akan memasukkan data diri seperti nama, nomor, nomor telepon, dan sebagainya. Data pribadi kita bisa disalahgunakan menggunakan AI untuk tujuan yang tidak baik. Contohnya kayak memasukkan pinjol, kayak mengirim spam, menjual data diri kita ke orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, penipuan dan keamanan. Penipuan dan keamanan sistem AI dapat digunakan untuk penipuan dengan cara yang lebih canggih. AI dapat digunakan oleh pihak jahat untuk menghindari deteksi oleh sistem keamanan e-commerce, sehingga memungkinkan mereka melakukan transaksi penipuan tanpa terdeteksi. Biasanya penjual di e-commerce itu tidak 100% aman. Ada yang menipu, ada yang tidak. Salah satunya ialah menggunakan hacker. Menghack aplikasi e-commerce dengan menggunakan AI. Kita bayar, uangnya langsung masuk ke penjual, tidak masuk ke pihak ketiga atau e-commerce-nya. Contohnya begitu. Yang keempat, kesimpulan. Meskipun AI memiliki banyak manfaat dan meningkatkan efisiensi dan pengalaman belanja di e-commerce, potensi penyalahgunaan tidak dapat diabaikan. Penting untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang memastikan penggunaan AI yang adil dan etis, serta melindungi konsumen dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi ini. Ke depan, industri e-commerce harus bekerja sama dengan industri untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, kalau ingin memanfaatkan AI dengan sangat tepat, harus mengembangkan kebijakan dan regulasi tentang penggunaan AI, dan untuk harus menindaklanjuti orang yang menggunakan AI untuk kejahatan. Kedepan semua industri maupun e-commerce harus bekerja sama dengan supaya menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Yang kelima, saran. Untuk saran dari pembahasan sebelumnya, ada 3 saran. Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan. Memperkuat peraturan dan kebijakan. Menegakkan peraturan yang ketat. Pemerintah harus mengembangkan dan menegakkan peraturan yang ketat mengenai penggunaan AI dalam e-commerce. Jadi pemerintah itu harus membuat undang-undang khusus tentang penggunaan AI supaya mengekang penyalahgunaan AI dan membuatnya sesuai dengan apa tujuan AI dibuat. Yang kedua,
transparansi AI. Perusahaan e-commerce harus transparan mengenai cara kerja algoritma AI, terutama dalam hal harga. Konsumen harus diberikan informasi yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Seperti biasanya di e-commerce ada diskon, voucher diskon. Nah, di voucher diskon itu dijelaskan apa yang mempengaruhi faktor-faktor harga pengurangan. Nah, kalau ada harga naik harus dijelaskan juga kenapa itu bisa naik harganya. E-commerce juga harus transparan mengasih informasi tentang algoritma AI mereka. Yang ketiga, perlindungan data konsumen. E-commerce harus memastikan bahwa kebijakan privasi mereka ketat dan mematuhi standar internasional. Konsumen harus diberi kendali lebih besar atas data pribadi mereka, termasuk kemampuan untuk tidak ikut serta dalam pengumpulan data tertentu. E-commerce harus benar-benar memastikan bahwa data pengguna itu benar-benar aman. Dan e-commerce harus juga tidak memaksa untuk pengguna memasukkan data pribadi mereka. Ada pilihannya, mau memasukkan atau tidak. Nah, sekian itu dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan dari tadi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.